lagu barat yang sebenarnya tidak tahu artinya, putar goyang-goyang kepala padahal tidak tahu artinya apa, cuma sok-sokan saja. Film-film horor itu ditonton seperti ada rasa kesenangan kalau menontonnya. Kalau saudara dengar tentang kisah dari remaja 15 tahun yang membunuh seorang anak kecil yang berumur 5 tahun itu, setelah diusut, dia ternyata adalah penggemar film horor. Jadi dia sangat suka sekali dengan film horor. Dan dia mengatakan bahwa dia terinspirasi. Bayangkan, di saat dia membunuh, dia katakan bahwa dia terinspirasi dari film horor tersebut. Dan dia menggambarkan secara detail bagaimana cara untuk dia membunuh. Dia menuliskan setiap curhatan-curhatannya di dalam lembaran-lembaran kertas. Dan di saat dia membunuh, dia katakan dia puas. Dia tidak ada rasa menyesal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berhati-hatilah dengan setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Daripada mendengarkan lagu-lagu dunia yang tidak mendatangkan berkat di dalam hidup kita, dengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sembari bernyanyi juga memuliakan nama Tuhan. Pasti hati ini ada damai, hati ini ada sukacita, ketentraman, ketenangan meliputi kehidupan kita. Masalah apapun yang datang menerpa, ketakutan, kebimbangan, kepanikan yang dialami oleh banyak orang, tidak kita alami karena damai sejahtera Tuhan tercurah bagi kita di saat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pandangan mata kita ketika kita kontrol di dalam melihat segala sesuatu yang kita lihat dalam tontonan-tontonan yang dilihat, daripada menonton film-film horor, ada film-film rohani. Kita bisa putar di laptop atau mungkin bisa download di handphone, kemudian ditonton. Itu lebih baik, lebih memberkati daripada nonton film horor. Apa enaknya? Bagi orang-orang tua, saya harapkan agar terus mengawasi anak-anak, apa yang mereka tonton di setiap harinya. Terkhususnya bagi orang tua yang sering memberikan handphone bagi anak mereka. Kontrol anak. Jangan sampai anak dengan alasan untuk main game, mereka membuka hal-hal yang tidak benar. Kontrol setiap pergaulan anak-anak, kontrol setiap apa yang mereka lihat. Sehingga benar-benar hidup kita, keluarga kita terus dijagai di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Hidup yang kita jalani tidak kita bawa kepada hal yang sia-sia, hal yang sama-sama tidak mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan si jahat di dalam kehidupan kita untuk mengintimidasi kehidupan kita melalui sakit penyakit yang sekarang lagi mewabah, yang dimana orang-orang takut dibuatnya, banyak orang panik. Salah satu bentuk intimidasi iblis adalah demikian. Ketika ada masalah, orang jadi putus asa, hilang harapan, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Itu adalah salah satu cara dari intimidasi si jahat. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita peka dengan keberadaan kita di saat ini. Betapa pentingnya hidup kita di hari-hari ini lebih memfokuskan diri kepada Tuhan. Cara kita untuk melawan intimidasi dari si jahat adalah, yang pertama, kita harus jaga hati kita. Jaga terus hati kita. Setiap hal yang tidak benar, setiap kebencian, kekecewaan, kepahitan kita taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan lenyapkan semuanya dan biarkan hati kita ini bersih di hadapan Tuhan. Terus jagai hati kita agar si jahat tidak punya celah untuk masuk. Dan biarlah hidup kita terus terjagai di dalam Tuhan. Hidup kita terus aman di dalam lindungan Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat, kita buka bersama-sama. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23.
Di situ tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, bukan hanya sekedar menjaga hati saja untuk tetap setia buat orang tua, setia buat pasangan, bukan hanya sekedar itu, tetapi terlebih lagi menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Dan dalam satu penekanannya di situ tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti hati yang kita miliki ini benar-benar harus kita jagai benar-benar. Ketika ada hal-hal yang tidak benar datang, kita minta dari Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Pasti ada masalah. Saya punya masalah berbeda dengan masalahnya saudara. Tapi itu tergantung dari respon hati kita. Ketika setiap permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, tetapi kita selalu minta dari kuasa Tuhan. Tuhan, selalu penuhi aku dengan roh-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu. Dan jangan biarkan si jahat menggerogoti hidup kita, hati kita, dengan yang namanya kekecewaan, kebencian yang terus dipendam. Itulah celah bagi si jahat untuk terus mengintimidasi kita bahwa kita tidak berharga, kita ini penuh dosa, kita ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Intimidasi si jahat juga adalah ketika hati kita penuh dengan kebencian buat orang lain dan berkata bahwa dia salah, dia patut dibenci, dia patut untuk disakiti. Pikiran-pikiran seperti itu, ketika dalam hati ada hal seperti itu, buang dalam nama Yesus. Hati kita biarlah layak di hadapan Tuhan. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, kita berjaga-jaga dengan hati kita. Dikatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang dimaksudkan bukan hanya sekedar bergerak, bukan hanya sekedar bernafas. Kehidupan di sini dimaksudkan tentang adanya sukacita di hati kita, damai sejahtera Kristus di hati kita, dan hal-hal yang dari sorga ada di dalam kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang hidup tetapi tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera di dalam hati, itu ibaratkan seperti mayat berjalan, hanya melakukan aktivitas sehari-hari ya biasa-biasa saja. Tetapi orang yang punya sukacita, orang yang punya damai sejahtera di dalam hati, apapun tantangan, apapun masalah yang dihadapi, tetap tersenyum, tetap sukacita, tetap memuliakan nama Tuhan, maka orang itu dapat disebut memiliki kehidupan yang sejati. Bukan hanya sekedar hidup, tapi mempunyai kehidupan di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat keberadaan kita di saat-saat ini. Apakah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin ada masalah, ada tantangan. Kita lihat keberadaan hati kita. Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Berusahalah hidup kita tetap dikontrol, dikendalikan di dalam penguasaan Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri tanpa bimbingan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu kuasanya, kita perlu kasihnya untuk senantiasa menjagai hati kita layak selalu di hadapan Bapa di sorga. Haleluya.